Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bu Retno. Saya akan mengampu mata kuliah Financial Accounting. Kali ini saya akan memakai bukunya Wegen edisi terbaru, yaitu edisi keempat. Di chapter 1 ini, apa yang akan kita pelajari? Nah, kita akan mempelajari 4 hal terkait proses dan siapa-siapa pengguna akuntansi, memahami jenis usaha, bentuk usaha, memahami bentuk-bentuk laporan keuangan, dan memahami persamaan akuntansi. Nah, di setiap video saya akan membahas satu learning objective. Nah, learning objective yang pertama adalah memahami proses dan pengguna akuntansi. Kita lihat, apa sih akuntansi itu? Aktivitas-aktivitas apa saja yang ada di dalam akuntansi. Nah, pada intinya aktivitas akuntansi ini memuat 3 hal, yaitu aktivitas identification, kemudian aktivitas recording, dan aktivitas communication. Yang pertama adalah identification gitu. Apa yang kita identified? Apa yang kita identifikasi? Yang kita identifikasi di dalam akuntansi adalah economic event. Setiap ada economic event, atau bahasa gampangnya itu kita sebut sebagai transaksi. Setiap ada transaksi, itu kita identifikasi mana-mana transaksi yang memungkinkan mengubah financial position. Nah, transaksi-transaksi apa yang mengubah financial position? Nah, financial position ini dilihat dari apanya? Dilihat dari aset, dan dilihat dari liabilities-nya, dan dilihat dari equity-nya. Harta, utang, modal gitu. Jadi kalau ada transaksi-transaksi yang memungkinkan mengubah posisi aset, mengubah posisi utang, mengubah posisi modal, nah itu nantinya akan dicatat. Nah, proses pencatatan itu bagaimana? Ya kita mencatat dari aset apanya yang berubah sih, misalnya kasnya bertambah atau kasnya berkurang. Nah, proses recording ini nanti mencakup tidak hanya mencatat, tapi juga nanti mengklasifikasikan dan merangkum. Apa yang dimaksud ini nanti kita akan lebih jelas lagi ketika kita sudah menginjak ke pertemuan kedua. Sabar ya. Nah, kemudian setelah kita catat, di akhir itu kita akan komunikasikan. Kita komunikasikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini kita tujukan kepada siapa? Kepada user. Nah, nantinya ada orang-orang yang akan menganalisis atau menginterpretasi laporan keuangan itu kepada usernya. Lalu, siapa sih user dari laporan keuangan? Nah, user dari laporan keuangan ini bisa dari pihak internal perusahaan maksudnya. Internal perusahaan itu kan di dalamnya ada manajemen ya. Nah, dalam manajemen itu banyak. Ada bagian-bagiannya, ada finance, marketing, HR, gitu. Nah, atau juga eksternal. Jadi nggak cuma internal, tapi juga bisa eksternal. Nah, untuk pihak internal, pada intinya laporan keuangan yang dibuat oleh akuntannya itu salah satunya adalah untuk pengambilan keputusan, tentunya ya, untuk pengambilan keputusan. Terkait apa aja pengambilan keputusan? Nah, misalnya kayak ini nih, misalnya dia divisi finance. Kenapa dia butuh laporan keuangan? Misalnya salah satunya dia melihat laporan arus kas. Nah,
apakah perusahaan punya cukup kas gitu? Kalau perusahaan punya cukup kas, bisa nggak ya membayar dividen kepada investornya? Apa itu dividen? Dividen tuh kayak semacam bagi hasil gitu ya. Bisa nggak ya kita membagikan sebagian keuntungan kita untuk investor? Kalau kita punya cash, tentunya kita bisa membagikan dividen. Gitu. Nah, itu untuk bagian finance. Lalu kalau untuk bagian marketing, pengambilan keputusannya seperti apa? Misalnya nih, bagian marketing melihat dari sisi penjualannya, ya kan? Nah, untuk meningkatkan laba, mungkin nggak ya harga produk itu kita naikkan untuk memaksimalkan laba kita, gitu. Itu dari sisi marketing. Atau dari sisi HR, ketika melihat laporan keuangan, dia bisa menganalisis dan nantinya mengambil keputusan. Memungkinkan nggak ya tahun depan kita menaikkan gaji pegawai kita? Gitu. Atau dari sisi manajemen, pengambilan keputusannya misalnya terkait beberapa produk yang mungkin lebih menguntungkan. Memungkinkan nggak ya kita mengeliminasi produk yang kurang menguntungkan? Nah, seperti itu. Gitu. Jadi pada intinya pengguna-pengguna laporan keuangan dari pihak internal itu adalah untuk pengambilan keputusan atau juga untuk menyusun rencana nih. Menyusun rencana. Nah, seperti tadi tuh bagian marketing ketika ngelihat profitnya sekian, oh dia akan membuat rencana, mungkin dia akan menaikkan harga. Tapi kalau misalnya produknya sensitif, kalau menaikkan harga nanti penjualannya menurun. Oke, berarti dicari cara lain gitu. Jadi salah satu fungsi laporan keuangan adalah salah satunya itu untuk menyusun rencana atau untuk mengevaluasi kemajuan yang dicapai. Ini juga bisa untuk mengevaluasi kemajuan atau kemunduran ya. Oke, jadi tahun ini strateginya gini, efeknya di laba sekian. Oh, berarti cara ini jitu nih, atau cara ini salah nih gitu. Jadi untuk mengevaluasi dan ujung-ujungnya ini nanti untuk melakukan tindakan koreksi gitu. Nah, setelah kita evaluasi, kita melihat kelemahannya, oh ternyata strategi ini kurang baik. Efeknya ke net income, efeknya ke laba. Jadi, nanti kita akan menggunakan strategi lain. Seperti itu. Nah, itu fungsi akuntansi bagi pihak internal. Lalu bagaimana fungsi akuntansi bagi pihak eksternal? Intinya sama aja. Eksternal juga menggunakan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Misalnya nih investor. Investor setelah melihat laporan keuangan, kan dia jadi punya kesempatan untuk memutuskan, saya jadi nggak ya invest di perusahaan ini gitu. Kalau dalam beberapa tahun labanya mengalami penurunan, berarti ini perusahaan nggak prospek nih. Berarti saya sebagai investor urung untuk menginvestasikan uang saya di perusahaan itu. Gitu. Atau bagi kreditor. Kreditor itu pihak yang meminjamkan uang. Nah, kalau kreditor melihat cash-nya rendah, cash flow-nya itu kurang bagus, berarti kan ada keengganan dari kreditor untuk meminjamkan uang. Jangan-jangan ini perusahaan tidak punya kemampuan untuk membayar utangnya, gitu. Seperti itu. Selain itu, dari pihak eksternal itu juga dari pemerintah. Pemerintah tentunya memerlukan laporan keuangan karena terkait dengan pajak ya. Pajak ini kira-kira perusahaan tahun ini kewajiban pajaknya berapa sih? Gitu. Atau dari pihak-pihak lain, dari pemerintah yang lain, apakah untuk memastikan apakah perusahaan itu beroperasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Gitu. Atau dari sisi labor union itu serikat buruh ya.
serikat buruh. Kalau serikat buruh tahu laporan keuangannya perusahaan, dia bisa menuntut macam-macam nih. Ini perusahaan punya kemampuan nggak ya untuk menaikkan upah buruhnya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke learning objective 2 ya.